Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Genius dimanapun berada, selamat datang kembali di Genius Podcast Man 50 Kota bersama saya Oriza Satifah selaku host pada hari ini. Podcast inspiratif yang menghadirkan cerita, prestasi, motivasi, dan pengalaman luar biasa dari keluarga besar Man 50 Kota. Sahabat Genius, tahu nggak sih kali ini kita kedatangan bintang tamu spesial yang sangat luar biasa, yaitu siswa yang memiliki nilai TKA Bahasa Indonesia yang tertinggi di angkatannya, yaitu memiliki nilai 100. Dan juga kita juga memiliki bintang tamu yang sangat berprestasi di bidangnya. Dan kita juga didampingi oleh Bapak Kepala Man 50 Kota. Penasaran nggak sih tentang bintang tamu kita pada hari ini? Untuk itu kita kenalan aja langsung ya dengan bintang tamu kita. Halo adik, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabarnya hari ini adik? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Nah, adik, mungkin sahabat kita yang berada di rumah pada belum tahu nih dengan adik-adik. Untuk itu kenalan dulu ya kita dengan sahabat yang di rumah. Adik Amira ya. Untuk itu kita persilakan untuk memperkenalkan dirinya. Mungkin itu nama lengkap, tempat tinggal, tempat tanggal lahir, dan juga hobinya atau apapun itu. Halo semua, perkenalkan namaku Lutfia Amira R. Aku berumur 15 tahun, berasal dari Andiang, Kecamatan Suliki, Kabupaten 50 Kota. Aku memiliki hobi banyak sih, ada nyanyi, puisi, pidato, dan lain-lain. Oke ya, untuk adik Kalis nih, apa perkenalan singkatnya untuk Halo semua, perkenalkan nama saya Calista Twahiroh. Alamat saya berada di Jorong Labuah Lintang, Kenagarian Sungai Antuan, Kabupaten 50 Kota. Oke. Sahabat Genius, itulah perkenalan singkat dari tamu spesial kita. Oke, sahabat Genius, kali ini tamu spesial kita adalah siswa baru Man 50 Kota tahun ajaran 2026-2027. Nah, kali ini kita akan mengupas tentang perjalanan siswa berprestasi hingga meraih prestasinya dan juga hingga menjadi bagian keluarga besar Man 50 Kota. Nah, adik Amira nih telah meraih berbagai prestasi yang begitu banyak. Nah, coba adik spill apa saja prestasi yang adik gapai hingga sampai sekarang. Kalau dari Amira kelas 7 sampai sekarang, itu alhamdulillah mendapatkan kurang lebih 50 prestasi. Itu didominasi dengan puisi, pidato, nyanyi, speech English, bercerita, bertutur, sama solo song. Yang paling dominasi apa sih? Yang paling mendominasi itu puisi sama pidato sih Kak. Puisi dan sama pidato. Nah, untuk adik Kalis, prestasinya itu atau mendapatkan nilai TKA yang paling tertinggi di bidang bahasa Indonesia. Iya Kak. Dengan nilai 100 ya adik. Nah, Alhamdulillah. bagaimana perasaan adik ketika mengetahui mendapatkan nilai 100 tersebut? Ya tentunya pasti sangat terkejut ya Kak ya. Itu ketika itu lagi posisinya bersihin rumah, belum megang HP dari pagi sampai siang. Pas udah siang, aku lihat HP kan, ada panggilan tak terjawab dari wali kelas. Nah ini kenapa? Ada apa? Aku bilang kan. Terus pas aku buka grup, ini Calista nilai TKA-nya 100. Aku nggak percaya kan Kak. Pas aku lihat daftar namanya, aku cek dulu kan mata aku kan, takut salah lihat. Ternyata benar nama aku. Alhamdulillah banget Kak. Ya, alhamdulillah. Bagus. Nah, Dik, ketika mendapatkan nilai tersebut, tentunya kita ada strategi ya. Apa sih? Coba adik spill strategi belajar adik hingga mendapatkan nilai tertinggi tersebut. Kalau strategi dari saya sendiri nggak ada yang terlalu khusus Kak sebelum memulai TKA Bahasa Indonesianya. Seperti yang bikin kisi-kisi atau kebut semalam gitu kan Kak. Iya. Aku tuh lebih ke dengerin guru di kelas, rasanya lebih masuk ke dalam otak ketika mendengarkan daripada belajar sendiri di rumah. Jadi kita sebagai siswa itu harus penting banget ya mendengarkan
pesan dari guru kan? Iya. Nggak harus belajar otodidak sendiri. Oke. Nah, adik Amira, dalam meraih prestasi, bagaimana perjalanan adik dari nol sampai sekarang hingga mendapatkan berbagai prestasi yang sangat luar biasa ini? Coba adik spill bagaimana perjalanannya, apa tantangannya, dan bagaimana adik menghadapi rintangan tersebut. Oke. Tantangannya tentu banyak ya, kayak mulai dari nyinyiran orang, kenapa sih kamu tuh ikut lomba non akademik mulu, kenapa nggak coba di akademik aja gitu. Tapi kalau menurut aku sendiri, kita harus ngembangin skill. Kita nggak harus berpatok di akademik doang, non akademik doang gitu. Jadi harus seimbang antara akademik dan non akademik. Nah, yang bikin aku bisa berada di titik ini tentu paling besar tuh peranan orang tua dan guru. Nah, perjalanannya tuh itu dari TK. Dari TK itu aku udah mulai beradaptasi dengan radio, dengan pembawa berita gitu. Sampai aku di kelas 1, 2, 3 itu dibimbing sama orang tua. Terus kelas 3 akhir itu dimasukin ke suatu komunitas namanya komunitas seni intro, yang di sana tuh kita bisa mengembangkan bakat puisi, cerita, pidato dan segala macam. Sampai itu perjalanan dari Kecamatan Suliki ke Payakumbuh itu hampir setiap minggu dari jam 2 siang sampai jam 6 sore. Oke, jadi gitu ya Dik, dalam meraih prestasi itu kita harus memiliki usaha yang maksimal. Bener banget Kak. Benar begitu ya Kak? Oke. Dalam meraih prestasi itu kita harus memiliki usaha yang maksimal. Nah Dik, dari begitu banyaknya sekolah 50 kota ini, mengapa adik memilih MAN 50 kota ini sebagai melanjutkan pendidikan? Itu otomatis karena pendidikan akademik dan non akademik di MAN 50 kota itu imbang. Kayak nggak dukung akademik doang, atau dukungnya cuma non akademik doang gitu. Jadi kayak disapu habis sama MAN 50 kota gitu. Aku juga lihat dari lulusan MAN 50 kota yang meneruskan ke pendidikan tinggi itu emang diterima di kuliah-kuliah yang bergengsi gitu Kak. Juga dari segi non akademik itu seperti Maires yang udah nyampe ke nasional gitu ya, atau kreasi, atau juga pramuka, pokoknya OSIS itu semua aktif di MAN 50 kota gitu Kak. MAN 50 kota ini peluangnya besar Banget, meningkatkan potensi kita. Benar. Nah, kalau adik Kalis bagaimana nih? Kenapa memilih MAN 50 kota sebagai untuk melanjutkan pendidikan? Nah, karena MAN 50 kota ini sangat wah gitu loh menurut aku Kak, sama kayak Amira. Juga dari kakak saya yang dulu jadi alumni di sini juga keterima di kuliah besar gitu loh Kak. Jadi ada nggak sih pengalaman, ada nggak orang yang mendasikan ke adik-adik, ada nggak sih tentang sekolah ini? Kalau aku dari kelas 7 emang sering ikut lomba sini Kak. Jadi udah kebanyakan aku lihat ternyata guru-guru di sini tuh emang udah kualitas best banget gitu Kak. Kayak Bu Intan, kayak Bu Erna, Bu Yulvianis. Bu Yulvianis tuh merupakan guru tilawah aku sendiri. Jadi ternyata guru-guru di sini juga gitu, selain di akademik mereka juga maju di non akademik gitu, memiliki skill yang di luar dari segi akademik. Oke, untuk adik Kalis bagaimana nih? Waktu itu ikut jejak Kak Aisyah Raffles, aku tuh sangat sama Kak Aisyah Raffles, kayak terinspirasi gitu. Dia ke MAN, jadi bagusnya aku juga ikut ke MAN gitu. MAN kan juga prestasinya bagus sekali Kak. Jadi udah ditargetkan sebelum masuk sanawiyah juga. Nah, oke, luar biasa sekali ya. Nah, Bapak, bagaimana tanggapan Bapak dengan siswa yang berprestasi ini bergabung di MAN 50 kota ini? Ya, kita sambut dengan gembira, rasa bangga kepada siswa-siswa kita yang dari MTS ini untuk masuk ke MAN 50 kota sebagai itu menunjukkan prestasi-prestasi yang baik dan unggul terlanjutkan di MAN 50 kota ini. Dan juga MAN 50 kota ini berkomitmen untuk rasa penuh percaya diri, dan juga kami ingin menumbuhkan rasa
yang percaya diri untuk generasi muda kita ini, dan juga dia bisa berprestasi dan menghadapi tantangan yang masa yang depan yang sangat berat ini. Nah, kita persiapkan dari sekarang. Jadi MAN 50 Kota ini tempat untuk mempersiapkan masa depan ya Pak? Iya, kita persiapkan. Oke. Nah Pak, apa sih keunggulan MAN 50 Kota yang membedakan dengan sekolah lainnya? Ya, MAN 50 Kota ini memiliki bermacam-macam komitmen, dan juga kita memberikan pendidikan yang seimbang antara ilmu pengetahuan, iman dan takwa. Kemudian juga kami mengajarkan prestasi akademik, non akademik, dan juga keagamaan, keahlian, dan budaya belajar yang sangat positif terhadap siswa kita ini. Ya, jadi di MAN 50 Kota ini harus seimbang ya Pak, Ya. dengan akademik, non akademik, tentang pelajaran dengan agama juga harus seimbang ya Pak. Iya. Nah. Selain itu juga MAN 50 Kota mengikuti atau mengembangkan olimpiade program unggulan kita itu, Iya. ya, seperti keterampilan, MyRes, OMI yang sekarang namanya ini. Nah, jadi bakat-bakat siswa tersebut itu kita salurkan. Nah, juga termasuk di bidang olahraga dan digital, ya, ilmu pengetahuan. Dan kemudian kegiatan riset seperti yang disebutkan tadi kan benar tuh, kita sudah sampai ke tingkat nasional, sudah berkali-kali itu. Mudah-mudahan untuk masa depan dengan adanya anak-anak kita ini yang berprestasi, kita dukung terus. Ya, kami ingin siswa ini yang masuk ke MAN 50 Kota ini memiliki ruang untuk berkembang sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Kita lanjutkan di sini. MAN 50 Kota Ya. selalu mensupport siswa-siswanya untuk kita siap. berprestasi ya Pak. Nah. Oke. Bagaimana komitmen MAN 50 Kota dalam mengembangkan non akademik dan akademiknya Pak? Ya, kita di MAN 50 Kota ini memiliki komitmen yang sangat antusias terhadap pelayanan pendidikan yang terbaik sebagai siswa yang berbakat, sehingga madrasah ini menemukan dan juga dapat membimbing untuk mengembangkan potensi siswa tersebut. Kemudian kami menyampaikan, menghadirkan daripada guru-guru yang profesional, ya, supaya apa minat bakat daripada siswa kita tersebut tercapai, dan program pembinaan kepada yang sangat terarah. Nah, ada tujuan yang kita capai tersebut. Kemudian juga kita di MAN 50 Kota ini dari berbagai macam prestasi-prestasi itu adalah dukungan daripada guru-guru, siswa yang beriman itu, bahkan masyarakat lingkungan ini sudah juga mendukung tentang prestasi-prestasi kita ini. Nah, itu sebabnya kita alhamdulillah berhasil karena adanya motivasi-motivasi tersebut. Iya, jadi yang mendukung tidak hanya sekolah tapi juga masyarakat ya Pak. Iya. Oke, sahabat Jenius, itulah perbincangan singkat kita pada hari ini. Tak terasa perbincangan kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada bintang tamu spesial kita yang sama-sama. hadir di Jenius Podcast MAN 50 Kota. Nah, sahabat Jenius, jangan lupa terus dukung Jenius Podcast MAN 50 Kota dengan cara like, comment, share, and subscribe MAN Niko Official. Nah, saya Oriza Sativa selaku host pada hari ini pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Jenius Podcast MAN 50 Kota episode berikutnya.